Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi tentang CPNS, P3K, berita honorer, PPG, TPG, dan hal lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru. Namun pada pertemuan kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer senair, yaitu berupa informasi yang menggembirakan, yang sifatnya kejutan menarik untuk honorer tenaga teknis. Nah, Bapak Ibu, kejutan menarik ini sebenarnya bukan hanya untuk tenaga honorer teknis, tetapi meliputi seluruh honorer di tanah air. Namun yang kita bahas pada informasi ini yaitu tentang kejutan menarik untuk honorer tenaga teknis. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa ini kejutan menarik untuk Bapak Ibu honorer teknis, yaitu tentang pelaksanaan seleksi untuk P3K untuk tenaga teknis. Nah, bagaimana ini dikatakan menarik dan bagaimana ini dikatakan kejutan? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. P3K Tenaga Teknis dapat kejutan menarik di tahun 2023 tahun ini, di mana honorer dapat keuntungan besar saat proses seleksi. Nah, kira-kira apa keuntungan besar dalam hal proses seleksi khusus untuk P3K Tenaga Teknis? Ikuti informasi ini sampai selesai Bapak Ibu. Jangan skip, rekam langsung semua informasinya. Semoga jangan sepotong-sepotong bisa dipahami dan dimengerti. Langsung pada informasinya. Beritasolora.com mencatat satu informasi penting kepada Bapak Ibu honorer yang mana keadaan pemerintah sekarang sudah menyatakan akan menghapus honorer pada tanggal 28 November 2023. Nah, tentunya ini adalah sebagaimana program sebelumnya Bapak Ibu ya, sebagaimana yang ada dalam ya peraturan perundang-undangan yang berlaku 5 tahun sebelumnya, bahwa honorer itu hanya berlaku 5 tahun dan seterusnya. Program pemerintah dalam hal ASN hanya mengenal ada PNS dan P3K, berarti tidak akan mengenal honorer. Namun jangan berkecil hati dengan pernyataan ini bahwa akan dihapus. Ingat bahwa Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, demikian dengan Menpan RB dan seluruh elemen pemerintah, tidak akan mendukung program penghapusan daripada honorer ini. Tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana solusi terbaik untuk bisa menyenangkan Bapak Ibu honorer sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB dalam hal pencarian jalan tengah terbaik atau opsi terbaik untuk honorer. Ikuti terus informasinya. Honorer tidak boleh lagi bekerja di setiap instansi pemerintah dan hanya diperbolehkan ASN saja yang bekerja. Sampai saat ini, honorer di seluruh Indonesia meminta kejelasan kepada pemerintah terkait status dan juga nasib mereka di tahun 2023 tahun ini. Ini adalah suatu impian honorer, kiranya ada kejelasan pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Banyak honorer yang sudah bekerja dan mengabdi puluhan tahun di setiap instansi pemerintah dan membantu pelayanan publik tetap berjalan. Maka dari itu, pemerintah harus membalas jasa honorer, di mana salah satunya adalah mengangkat mereka menjadi pegawai aparatur sipil negara. Nah, ini satu Bapak Ibu, informasi yang membuat Bapak Ibu gembira dan seluruh masyarakat, apalagi honorer sendiri, di mana sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah ini, harus membalas jasa honorer, harus membalas pengabdian honorer dan kontribusinya, di mana salah satunya adalah cara membalas itu, yaitu mengangkat honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara. Dengan menjadi aparatur sipil negara, maka jelas bahwa ekonomi dan kehidupan honorer akan naik menjadi makmur dan juga sejahtera. Nah, jangan kita pakai hiperbola makmur Bapak Ibu ya. Setidaknya sedikit ada perbaikan ekonomi dari perubahan honorer menjadi ASN.
Kenapa? Karena dengan naik status dari honorer menjadi ASN, maka juga sedikit akan meningkat kesejahteraannya dari sisi penghasilan per bulan. Pemerintah sendiri menargetkan banyak sekali honorer untuk direkrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Pemerintah sudah memberikan kejutan bagi honorer yang akan melamar seleksi P3K teknis tahun 2023 tahun ini, di mana pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K teknis sendiri sangat penting sekali untuk menunjang berjalannya administrasi dalam sebuah instansi. Tentunya ini instansi pusat dan instansi daerah. Pemerintah sendiri membuka kuota formasi 50.000 untuk para honorer saja agar bisa menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja khusus bidang teknis tahun 2023. Hal ini dilihat dari postingan Instagram Dirjen GTK Kemdikbud Nunuk Suryani yang memperlihatkan jumlah formasi kuota yang dibuka untuk seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 nantinya. Nantinya artinya di tahun ini juga, tetapi kita akan menunggu kapan keputusan pemerintah dalam hal ini. Dalam seleksi calon aparatur sipil negara 2023 nantinya, formasi kuota untuk P3K Pendidikan dan Kesehatan mempunyai jatah kuota yang paling banyak dan paling besar. Kenapa? Karena jumlah honorer di kedua bidang ini, baik bidang pendidikan maupun kesehatan, sungguh luar biasa banyaknya. Sebagaimana informasi sebelumnya yang telah kita peroleh bersama, ini merupakan informasi publik bahwa daerah-daerah atau ya sekolah-sekolah yang ada di pelosok itu, di daerah 3T, kebanyakan sekolah yang ASN-nya hanya kepala sekolahnya saja. Nah, tentunya sehubungan dengan informasi penghapusan, apabila semua dihapus honorer, maka jelasnya tunggal kepala sekolahnya menjadi ASN di sekolah itu. Lalu bagaimana dengan tenaga pengajar? Apakah mampu disanggupi oleh satu orang ASN saja atau 2 sampai 3 orang ASN saja dalam hal menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik? Nah, tentunya ini tidak ya. Harus disertai dengan kerjasama atau bantuan dari honorer dalam hal melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendidikan ini. Maka, suatu hal yang wajar kalau honorer bidang pendidikan juga diperhatikan. Demikian dengan honorer bidang kesehatan yang mana tidak sedikit ya puskesmas, demikian dengan rumah sakit yang honorernya sangat membludak. Kenapa? Karena jumlah ASN sangat terbatas. Maka jelas honorer di sini sangat berjasa untuk bangsa ini. Total ada kurang lebih 1 juta honorer yang akan direkrut untuk menjadi guru ASN dan juga tenaga kesehatan ASN di tahun 2023. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Jika ini benar-benar diterapkan, maka ini adalah satu kejutan di Indonesia tentang pengangkatan sekaligus 1 juta honorer ini untuk ASN guru dan kesehatan. Ini selain daripada tenaga teknis. Kemudian para pekerja honorer bisa mulai bersiap-siap dari sekarang untuk bisa belajar mempersiapkan ilmu pengetahuan dan akademik dan juga mempersiapkan diri agar bisa maksimal jaga kesehatan, jaga kondisi, dan hindari dari berbagai halangan untuk mengikuti seleksi tes dalam hal ini. Jadi, dalam mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 nantinya, tentunya Bapak Ibu peserta tes akan mempersiapkan segala hal yang dipersyaratkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, demikian dengan status calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 tahun ini. Nah, inilah informasi menarik Bapak Ibu yang merupakan satu kejutan menarik untuk Bapak Ibu honorer setanah air, terutama bidang pendidikan dan guru, demikian dengan bidang kesehatan, dan yang kali ini adalah untuk bidang tenaga teknis. Demikian informasinya. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, sebelum hari hanya Bapak Ibu mengikuti seleksi ini, ingat bahwa satu hal yang telah ditegaskan oleh BKN dan Menpan RB, supaya data Bapak Ibu honorer itu benar sah dan resmi di BKN,
dengan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah diterbitkan oleh kepala instansi masing-masing atau ya PPK masing-masing daerah atau masing-masing instansi. Tanpa hal ini, ingat bahwa risikonya honorer yang datanya sudah sampai di BKN jika tidak disertai dengan SPTJM, maka oleh pemerintah pusat menganggap instansi tersebut atau honorer tersebut dianggap tidak ada. Demikian informasinya. Bersiap-siap Bapak Ibu honorer, silakan hubungi pimpinan daerahnya untuk menerbitkan SPTJM sehingga data Bapak Ibu di BKN tidak akan terkendala dalam hal mengikuti serangkaian seleksi pengangkatan ASN baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.